Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan seputar haji dan Alhamdulillah telah hadir dari KBHIAU MTA. Dari manasik bidang kesehatan ada Ustadz Dr. Setio Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan informasi terkini terkait persiapan ibadah umroh ataupun haji. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Baik Ustaz, materi dan juga informasinya kami persilahkan, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminna walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, MTA Persada, kemudian juga para pendengar radio, para pendengar Persada FM, MTA FM, dan juga beberapa siaran yang ikut menyiarkan seputar haji pada sore hari. Mari selalu kita ingat akan nikmat Allah. Kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan waktu, masih diberikan kelonggaran. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan kehidupan kita itu diisi dengan kegiatan yang baik, kegiatan yang benar. Juga kesehatan, kesehatan pemberian Allah. Maka kalau kita diberi sehat, mari kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah, di jalan yang baik, di jalan yang benar. Para calon jamaah haji terutama tahun 2026 atau 2025, mari kita persiapkan kesehatan kita ya, karena sudah mulai ada ya berita-berita nanti akan segera membayar UNH, kemudian akan diberangkatkan. Mungkin di antara kita sudah ada pemberitahuan dari Kemenak atau Kementerian Haji ya, yang sekarang sudah ada Kementerian Haji, maka kita persiapkan. Terutama tidak hanya sekedar ibadah, terutama tidak sekedar ilmu ibadahnya, tetapi juga kita persiapkan kesehatannya. Tadi saya bacakan di surat Ali Imran 897 tadi, bahwa di situ ada walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi mengerjakan haji itu bagi mereka yang ada istitoah, ada yang mampu. Dalam hal ini terutama kesehatan ya. Dan kita nanti pemeriksaannya amat sangat banyak ya. Mungkin sekarang sudah mulai pemeriksaan yang pertama. Biasanya pemeriksaan yang pertama itu dilaksanakan di puskesmas ya, untuk menentukan seseorang itu mempunyai risiko tinggi atau tidak, mempunyai haji risiko apa tidak itu. Jadi teorinya memang sebelum membayar UNH dulu, mendaftar di bank itu teorinya sudah ada pendaftaran pemeriksaan pertama. Tapi biasanya nanti karena saking panjangnya lamanya menunggu ya, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, maka diulang lagi ya. Pemeriksaan yang pertama itu di puskesmas. Puskesmas adanya masing-masing ya, menurut KTP-nya masing-masing itu. Jadi ya nanti ditentukan oleh puskesmas apakah seseorang itu punya risiko tinggi apa tidak. Ya, banyak pemeriksaan yang dilaksanakan ya. Mungkin dari misalnya pemeriksaan yang dilaksanakan tentang penyakit yang dipunyai ya. Jadi ada sejak pertama
tentu diperiksa dengan anamnesa dulu, ditanya sudah punya memang riwayat penyakit apa tidak, pernah penyakit, kemudian diperiksa lab, pemeriksaan laboratorium, termasuk kadang diperiksa ronsen, ada juga EKG, sehingga nanti kesimpulannya apakah seseorang itu punya risiko tinggi apa tidak. Kalau memang punya risiko tinggi, biasanya dirujuk ke rumah sakit, atau misalnya punya penyakit ini dan itu nanti dirujuk ke rumah sakit. Mulai dari pemeriksaan pertama sudah dikontrol penyakitnya, sudah diketahui penyakitnya, kemudian dirujuk ke rumah sakit sampai terkontrol. Nanti masih ada pemeriksaan yang kedua. Pemeriksaan yang kedua itu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Biasanya ada kesimpulan 4 hal. Pertama, sehat, boleh berangkat. Yang kedua, tidak begitu sehat atau punya istilahnya perlu pendampingan, perlu peralatan misalnya. Yang ketiga, sementara belum boleh, sementara masih dalam proses. Yang keempat, kesimpulan tidak boleh berangkat. Jadi ditunda karena pemeriksaan kedua tadi ketahuan penyakitnya tidak terkontrol, penyakitnya membahayakan kewajiban haji, maka tidak diperbolehkan berangkat. Itu oleh tingkat 2 itu. Tapi bagi mereka yang punya penyakit risiko tinggi tadi, diobati dulu. Kalau sudah diobati, sudah bagus, boleh berangkat. Itu dari tingkat 2. Atau mungkin ada di antara mereka yang boleh berangkat dengan pendampingan, baik pendampingan alat maupun pendampingan manusia, Jadi ada yang mengantarkan, ada yang alat yang perlu dibawa, itu diberangkatkan dengan pendampingan, diizinkan berangkat dengan pendampingan. Tapi bagi mereka yang saat itu sakit atau mungkin belum terkontrol, sementara belum boleh berangkat, Jadi sehatnya belum mendapat persetujuan berangkat. Tapi kalau memang kesimpulannya sudah tidak bisa berangkat, ya sudah, namanya ditunda. Masih ada pemeriksaan ketiga, itu pemeriksaan di embarkasi, Nanti kalau layak terbang apa tidak, diperiksa apakah hamil apa tidak, diperiksa HP-nya cukup apa tidak, diperiksa layak untuk bisa naik pesawat apa tidak. Itu pemeriksaan ketiga. Sekarang beritanya itu nanti masih ada pemeriksaan keempat, Kalau dulu setiap tahun cuman Indonesia saja, cuman pemeriksaan puskesmas, pemeriksaan DKK, kemudian pemeriksaan embarkasi. Sekarang ada pemeriksaan keempat adalah pemeriksaan pemerintah Arab Saudi, Kesehatan pemerintah Arab Saudi memerintahkan supaya calon haji itu diperiksa oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Ini yang paling penting, Bagi kita yang punya penyakit-penyakit yang mungkin tidak bisa berangkat. Latar belakangnya apa? Saya dengar katanya kemarin, tahun-tahun kemarin itu pada saat belum Armina, belum pelaksanaan haji, itu didata oleh pemerintah Arab Saudi, itu kematian yang terbanyak dari Indonesia, Dari sekian banyak yang mati, ternyata dari Indonesia hampir 50%. Itu berarti banyak direkomendasi oleh pemerintah Indonesia, ternyata di sana meninggal di tengah jalan. Artinya kurang maksimal itu. Maka sekarang pemerintah Arab Saudi ikut terlibat dalam pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti kalau mau mendapat visa, itu visanya itu dikeluarkan setelah pemerintah Arab Saudi merekomendasi, Kalau pemerintah rekomendasi, kemudian Arab Saudi tidak merekomendasi karena penyakit-penyakit yang berat tadi atau mungkin dianggap tidak memenuhi syarat, maka oleh pemerintah Arab Saudi tidak dikeluarkan visa. Jadi ini tahap yang terakhir. Nah, itu perlu hati-hati, Termasuk kita imunisasi, saya ingatkan. Imunisasi dulu kita kan kadang-kadang hanya meningitis saja itu. Nah, sekarang imunisasi COVID-19 diikutkan lagi, Persyaratannya oleh pemerintah Arab Saudi ada imunisasi COVID-19.
ya sudah. Kemudian juga meningitis itu yang wajib. Kemudian ada beberapa negara tertentu, ada beberapa imunisasi yang harus dilaksanakan. Tapi untuk Indonesia terutama adalah meningitis dan COVID itu nanti. Jadi mempengaruhi. Kemudian ada beberapa penyakit yang tidak boleh ya. Misalnya ya memang gagal ginjal organ vital ya. Contohnya gagal ginjal, misalnya perlu cuci darah, gagal jantung ya, sesek kalau dipakai untuk gerak untuk jalan sesek, atau mungkin gagal paru-paru ya, PPOK itu juga sesek biasanya, cirinya ada batuk atau mungkin gagal hati ya, ada namanya sirosis, itu tidak bisa berangkat, atau mungkin gagal otak, atau mungkin gagal ya apa ya, ya misalnya orang yang jiwanya schizofren itu ya mungkin tidak bisa berangkat. Jadi penyakit jiwa yang berat itu tidak bisa berangkat. Atau mungkin juga sudah pikun ya, demensia namanya. Pikun itu juga tidak bisa berangkat. Jadi nanti pemeriksaan jiwa masuk, pemeriksaan fisik masuk ya, kemudian lab-lab masuk, kemudian kesimpulan akhir apa ya. Jadi kalau di kesimpulan akhir pemerintah Indonesia itu gagal ginjal, mungkin pemerintah Arab Saudi tidak memperbolehkan untuk mendapatkan visa. Gagal jantung ya, penyakit jantung ya, kalau mungkin derajat 1 sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau derajat 2, 3, 4 ya tidak bisa itu. Atau gagal hati atau gagal otak ya, misalnya stroke ya, diperkirakan stroke termasuk penyakit kanker ya. Kalau kanker itu belum istilahnya apa ya, belum terselesaikan, masih dalam proses ya, jadi masih kankernya masih dalam perjalanan, maka tidak boleh berangkat. Kemudian juga penyakit menular ya, terutama TBC ya. Kalau TBC masih aktif ya, masih BTA-nya positif ya tidak boleh berangkat. Ya, nanti akan menularkan kepada yang lain. Itu mungkin juga penyakit yang menular lah, termasuk kolera, termasuk itu memang sejak dulu sudah tidak boleh itu. Nah, sekarang pemerintah Arab Saudi ikut terlibat dalam pemeriksaan kesehatan. Nanti selain dari pemerintah Indonesia untuk hasil pemeriksaannya, nanti masih ada pemeriksaan yang keempat ya. Yang kemarin saya terangkan cuma 3 kali, ternyata sekarang 4 kali. Baru nanti keluarlah visa ya. Kalau sudah keluar visa berarti sudah boleh berangkat. Tapi kalau belum keluar visa gara-gara kesehatan bisa terjadi. Maka untuk itu saya pesankan sejak sekarang ya, memonitor kesehatan, melaksanakan pengobatan, kontrol rutin itu harus dilaksanakan ya. Tidak boleh kita, terutama yang punya penyakit yang kronis ya, misalnya orang kencing manis itu, kalau nanti ketahuan kadar gulanya tinggi sekali ya tidak mendapat visa ya, karena masih tinggi sekali, tidak terkontrol ini gitu. Atau juga bagi mereka yang tensi ya, tekanan darahnya tinggi itu juga tidak terkontrol, maka tidak bisa mendapatkan visa. Apalagi kalau ya istilahnya sudah sampai komplikasi kemana-mana ya, ke jantung, ke ginjal, ke akhirnya diperkirakan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga kencing manis begitu, maka untuk itu pengobatan rutin, kontrol rutin wajib dilaksanakan ya. Selain juga mungkin ada yang epilepsi atau namanya apa ya, epilepsi itu kecang, itu bisa juga tidak bisa, kalau tidak terkontrol juga tidak bisa. Kemudian juga asma dan sebagainya, kalau tidak terkontrol tidak bisa. Intinya bahwa pemeriksaan kesehatan itu sekarang kemudian tidak selesai hanya pemeriksaan saja. Tapi kalau di antara kita ada yang positif atau yang risiko tinggi, ada penyakit tertentu, harus dimonitor terus, harus diobati terus, harus kontrol terus, sehingga penyakitnya termasuk yang terkontrol. Tapi kalau hanya sekedar itu. Kemudian yang terakhir tentang ibu hamil ya. Ibu hamil pun nanti kalau ketahuan hamil juga
ya kalau dulu kan kalau memang sudah imunisasi boleh itu. Tapi pemerintah Saudi memperketat lagi ya. Nggak tahu nanti ibu hamil dari pemerintah Arab Saudi mensyaratkan umur berapa. Tapi kalau dulu Indonesia itu mensyaratkan trimester kedua itu boleh berangkat asal sudah imunisasi. Tapi kalau trimester 1 tidak boleh karena nanti risiko keguguran, atau trimester terakhir 3 itu juga risiko melahirkan di tengah jalan. Maka untuk ibu hamil itu kalau pemerintah Indonesia membolehkan trimester kedua. Untuk Arab Saudi sementara ya hanya ibu hamil sajalah. Jadi kalau trimester 1, 2, 3 itu ada risiko nanti keguguran atau melahirkan di sana itu tidak diperbolehkan. Untuk itu misalnya pemeriksaan pertama di puskesmas sudah diketahui ya, dicek misalnya kencingnya negatif, berarti tidak hamil. Lah kalau sudah negatif tidak hamil, masih subur, masih menstruasi, berarti harus pakai keluarga berencana, alat keluarga berencana ya. Sebab kalau kita mau berangkat haji, pemeriksaan pertama negatif, tidak pakai alat kontrasepsi, akhirnya nanti hamil ya. Pemeriksaan kedua positif, jadi risiko. Maka begitu ketahuan pertama sudah negatif, itu sudah periksa, kemudian pasang IUD misalnya yang paling bagus ya. Karena kalau pakai hormon-hormon biasanya ada risiko ya, karena ketuaan dan sebagainya ada risiko. Tapi yang paling bagus misalnya pakai IUD, ada tidak hamil dulu. Itu pemeriksaan pertama lolos bagus, kemudian tetap tidak pakai kontrasepsi, pemeriksaan kedua positif, ya sudah gagal itu. Maka kalau kita ketahui pemeriksaan negatif, pemeriksaan negatif, ketika negatif, ya sudah, kita bebas dari larangan ibu hamil. Tapi kalau ketahuan positif, ya, positif, kemudian pemeriksaan itu, kemudian mau mendaftar ke Arab Saudi mencari visa tadi, karena diagnosanya ada hamil, maka pemerintah Arab Saudi tidak merekomendasikan. Nah, termasuk kalau ada penyakit-penyakit kejiwaan ya, kejiwaan itu memang yang tidak boleh adalah yang sudah namanya psikosis, atau yang paling berat namanya schizofren. Schizofren itu ya bahasa saya sudah ngelandang, sudah tidak bisa dikomunikasikan itu. Kemudian yang juga tidak direkomendasikan atau yang tidak boleh oleh pemerintah Saudi, kalau sudah pikun ya, sudah lupa ingat ya. Sebab dalam berita-berita kemarin itu ada yang lolos sampai di sana ribut kepengen pulang, ada yang gelandang ke sana kemari tidak jelas, ada yang ya bahasanya saya adalah dalang sendiri, bicara sendiri, ya nggak jelas itu. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga ya, terutama penyakit yang kita bisa cegah, penyakit yang ada ya, mungkin misalnya penyakit kronis itu tadi harus dicegah supaya terkontrol. Kalau sudah terkontrol nanti bisa lolos untuk bisa mendapatkan visa. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian Jeda Pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan seputar haji sore ini. Kami persilakan yang ingin bergabung di line telepon 679 3000, di SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita bacakan Ustadz yang sudah ada di WA. Ya. Pertanyaan dari Bapak Adas Ardi Wijaya di Majalengka. Apakah arti dari tanazul Ustadz, baik secara istilah maupun secara bahasa? Dan juga bagaimanakah jika bis yang membawa jamaah itu tidak mabit di Musdalifah, akan tetapi langsung ke Mina? Apa yang harus dilakukan jamaah Ustadz?
Iya, jadi tanazul sendiri secara bahasa kan memang tidak lepas dari rombongan atau berpisah atau tidak bersama dengan yang lain, sehingga tidak mengikuti jalur biasa. Jadi awal-awal dulu yang nama tanazul itu bagi mereka yang berangkat dari Mekah ke Arafah itu karena berkeyakinan sesuai sunnah Rasulullah itu, Rasulullah berangkat dari Mekah itu mabit dulu di Mina, kemudian baru berangkat ke Arafah. Maka bagi mereka yang mau mampir Mina itu namanya tanazul, ya, lepas dari rombongan, karena rombongan resmi dari pemerintah Arab Saudi dari Mekah menuju Arafah itu langsung ke Arafah, ya, tidak lewat Mina dulu. Bahkan dulu pada saat bagi mereka yang mau tanazul lepas dari rombongan tadi itu tidak ditanggung makannya, tidak ditanggung bisnya, itu tidak ditanggung. Itu tadi yang umum atau yang rombongan langsung ke Arafah ditanggung semuanya. Tapi bagi mereka yang lepas tanda tangan, nanti kalau ada apa-apa itu resikonya sendiri. Itu dulu banyak yang tanazul itu karena ya istilahnya mengikuti sunnah Rasulullah dulu, karena Rasulullah itu dari Mekah ke Mina dulu baru ke Arafah, tidur di Mina, ya, baru ke Arafah, kemudian mereka mencontoh seperti itu. Tapi itu kan perjalanan, bukan ibadah. Ibadahnya yang namanya Mekah langsung Arafah itu. Arafah itu wukufnya di Arafah itu. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya sekarang ini juga karena saking banyaknya orang, saking banyak jamaah, kemudian juga ada yang sakit-sakitan, ada yang tua, ada yang risiko tinggi. Tadi maka ada istilah tanazul. Bahkan ditambah lagi ada istilah murur, ya. Nah, tadi yang dikatakan tidak dimustadati mungkin yang murur tadi. Itu yang namanya tanazul yang bukan yang murur, ya. Murur itu perjalanan dari Arafah ke Mina itu tidak turun di Musdalifah, tapi hanya bisnya berhenti, ya, berhenti sebentar terus langsung ke Mina. Itu namanya murur, ya. Bagi mereka yang sakit atau bagi mereka yang tua-tua, pemerintah Arab Saudi memberikan fasilitas namanya murur, ya. Murur tadi dari Arafah kemudian mabit di Mina hanya di bis saja, tidak turun, bisnya berhenti sebentar terus langsung ke Mina. Itu namanya murur. Kemudian yang sekarang istilah tanazul sekarang itu dari Arafah, kemudian juga lewat Musdalifah, kemudian juga ke Mina, tetapi tidurnya tidak di Mina, ya. Jadi yang tanazul tadi yang sekarang itu tidak tidur di Mina tapi tidur di hotel, ya. Nanti dari hotel dibawa lagi ke Mina, melempar jumroh, kembali ke hotel, dari hotel kemudian diantar lagi ke Mina, itu lempar jumroh. Itu namanya tanazul tadi. Jadi bahasa saya lepas dari kebiasaan, itu lepas dari aturan. Itu bagi mereka yang sepuh, bagi mereka yang sakit, pemerintah Arab Saudi memberikan dua pelayanan tadi, yang satu namanya murur, yang dua namanya tanazul. Murur tadi itu berangkat dari Arafah, mabit di Musdalifah, hanya di bis, tidak turun, tidak cari kerikil, tidak mabit tidur di sana, tapi langsung ke Mina. Kemudian yang tanazul itu setelah dari Arafah mungkin juga turun di Musdalifah, mungkin cari kerikil dan sebagainya. Kemudian di Mina tidak tidur di Mina, ya. Tidak mabit di Mina, tidur di Mina, tetapi tidurnya di hotel, ya. Kemudian kalau nanti dari mau melempar jumroh dari hotel ke Mina, hotel ke Mina, itu sekarang ada tanazul istilah itu. Kemudian ada tanazul lagi yang pulangnya diawalkan, ya. Bagi mereka yang sepuh, bagi mereka yang sakit, kemudian perlu didahulukan, ya, tidak menurut jadwal yang biasa dia peroleh, ya, diawalkan. Itu juga namanya tanazul, ya. Lapor kepada petugas haji,
bapak saya ini sepuh, bapak saya ini sakit, mau pulang lebih awal ya. Ya, kemudian dipulangkan awal itu juga istilah itu untuk tanazul itu. Jadi tanazul itu tidak sesuai dengan apa ya protapnya atau tidak sesuai dengan jadwalnya, itu diatur itu untuk nanti memberi fasilitas, memberi pelayanan kepada yang sakit atau yang tua itu. Jadi supaya tidak sama. Tapi kalau yang sehat, yang muda ya jalur biasa itu, artinya tidak ada istilah tanazul gitu. Kecuali yang tanazul yang tadi muda tapi mau mampir di Mina ya, dari Mekah ke Arafah, mampir Mina dulu, tidur di Mina, baru Arafahnya pagi hari tanggal 9, itu namanya tanazul dulu itu. Tapi kalau sekarang katanya malah pemerintah Arab membolehkan itu, istilahnya dari Mekah mampir ke Mina dulu itu boleh, itu artinya diberi fasilitas juga, kadang juga kendaraan, kadang juga makan, itu dibolehkan. Tapi dulu tidak artinya pemerintah Arab Saudi tidak memberi fasilitas. Zaman saya dulu pas haji itu bagi mereka yang tanazul tidak ada kendaraan, tidak ada makan oleh pemerintah, kemudian terserah sendiri, jalan malan. Jadi dari Mekah ke Mina itu jalan kaki ya, karena sesuai dengan Rasulullah dulu jalan kaki, maka dia mengikuti jalan kaki. Walaupun Rasulullah juga naik onta itu, naik onta itu berarti pakai kendaraan kan boleh. Jadi para sahabat ada yang naik onta itu. Tapi kalau yang tadi tanazul dulu itu, yaitu jalan kaki dari Mekah ke Mina, baru tidur di Mina, setelah itu paginya tanggal 9 baru sampai di Arafah. Tapi untuk tanazul sekarang malah ya fasilitasi oleh pemerintah, yaitu dari Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian tidurnya tidak di Mina, tapi di hotel. Tanazulnya begitu. Tanazul yang kedua yang dipulangkan awal, lebih dari tidak menurut jadwal karena sakit, karena tua, itu dipulangkan awal, itu juga namanya tanazul. Ya itu. Ya. Baik Ustaz, terkait dengan kesehatan Ustaz ya, kan sekarang sakit itu tidak harus syaratnya tua dulu nih. Ada yang muda tapi tahu-tahu udah kena sakit berat gitu. Nah, pasti kan ada persiapan khusus Ustaz untuk agar di sana tidak kumat, karena kumatnya kan sewaktu-waktu gitu. Tips-tipsnya Ustaz. Iya. Jadi memang mestinya harusnya semua kita itu pemeriksaan rutin. Maka pemerintah juga sekarang ada screening kesehatan itu, yang mereka dicurigai mengungkap penyakit kencing manis, hipertensi, terutama keluarga yang begitu, itu sudah diketahui sejak awal. Sebab kalau tidak diketahui sejak awal, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah penyakitnya merajalela kemana-mana, itu kan resikonya berat, kemudian pengobatannya juga lebih berat. Maka sekarang pun pemeriksaan awal-awal sejak muda itu sudah ada screening ya, terutama dilaksanakan oleh BPJS ya. Kemudian selain BPJS memang ada gratisan itu beberapa screening, itu nanti kita akan mengetahui mungkin ada potensi penyakit ya. Kita mungkin bapak kita kencing manis ya, kita ada kemungkinan dicek, oh betul bapaknya kencing manis, ibunya kencing manis, ternyata anaknya tadi juga tinggi gulanya, lah berarti harus diobati sejak muda. Kemudian juga tensi tinggi juga begitu, bapaknya tensi tinggi, ibunya tensi tinggi, anaknya juga menurun, itu juga sudah diketahui awal, ya minum obat terus itu. Sebab kalau tidak minum obat, akhirnya kadang-kadang masih muda pun masih ada yang gagal ginjal, ada yang stroke, ada yang ya penyakit jantung, itu karena komplikasi dari penyakitnya itu. Jadi yang pertama untuk kita harus pemeriksaan rutin ya, kemudian diperiksa apa-apa yang perlu diperiksa. Kalau ketahuan punya penyakit, itu nanti kita harus berobat rutin dan menjaga rutin supaya tidak ada komplikasi. Kemudian kalau di screening ternyata tidak punya penyakit, sehat, itu kita juga harus menjaga kesehatannya ya, terutama dari makanannya diatur ya, kemudian juga olahraga yang rutin itu.
Jadi supaya fit tadi, selain sudah diperiksa sudah normal, tidak ada penyakit, harus rutin olahraga misalnya, juga rutin pengaturan makanan gitu. Kemudian juga ya urusan kebersihan, urusan perilaku ya, itu harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan kesehatan. Ya itu. Ya, baik. Kemudian untuk aktivitas di sana Ustadz, apakah juga ada aktivitas lain selain beribadah? Apakah ada gambaran untuk olahraga misalkan gitu, apa juga seperti hari-hari biasanya begitu? Iya. Kalau di sana itu terutama ibadah ya. Kalau olahraga itu kita persiapkan di sini ya. Oh, ya. Kita persiapkan kalau kita mau haji ya wajib olahraganya. Karena apa? Yang namanya ibadah itu ibadah fisik ya. Ibadah haji itu ibadah fisik. Maka kita persiapkan ya. Ya kalau minimal itu ya jalan kaki atau mungkin syukur naik sepeda ya, mungkin sepeda motor, mungkin juga renang, yang paling bagus renang misalnya, itu kita biasakan karena di sana itu namanya ibadah itu ibadah fisik ya. Misalnya kita datang kemudian kita tawaf ya, namanya tawaf umroh itu, yang namanya tawaf itu yang paling dekat mungkin 500 meter, misalnya 7 kali sudah 3,5 kilo. Itu yang paling pendek, yang paling dekat, yang mepet itu. Kalau yang paling luar mungkin 100 ya, 100 meter itu kali 100 apa kok 100 ya? 500 meter lah misalnya, 500 meter kali 7 dari 3,5. Atau juga yang 1 kilo ya, 1 kilo kali 7 kilo gitu. Itu untuk tawaf. Sa'inya itu ya 500 meter. 500 meter kali 7 ya 3,5. Jadi kalau katakanlah tawafnya 3,5 sa'inya 3,5 harus berarti 7 kilometer. Itu kalau kita tawaf sa'i kan sekitar itu. Nah, kalau kita di rumah ya monggo, mulai dari 1 kilo dulu, kemudian nanti berikutnya 2 kilo, 3 kilo, itu 4 kilo, 5 kilo, sampai kalau bisa ya sekitar 7 kilo atau 10 kilo ya, rutin ya, seminggu 3-5 kali ya, rutin. Kalau sudah begitu nanti kan kita melaksanakan ibadahnya dengan enteng, dengan longgar itu baru tawaf itu. Kemudian perjalanan dari Mekah ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah tidur, kemudian nanti dari Musdalifah ke Mina. Dari Mina untuk melempar jumroh jalan kakinya juga minimal 3,5 kilo minimal. Ada yang 5 kilo, ada yang 4 kilo itu. Jadi tidak dekat ya dari tempat tidurnya atau dari tendanya, atau bahkan mungkin ada yang dari hotel nanti itu mungkin lebih panjang itu. Makanya karena itu banyak kegiatan ibadah fisik. Jadi sejak di Indonesia sudah kita persiapkan fisik kita ya, kita latih ya. Yang paling bagus renang, kalau tidak ya jalan kaki atau mungkin sepedaan, itu monggo dilatih, dibiasakan rutin ya, sehingga di sana bisa melaksanakan ibadah dengan longgar ya. Berarti apakah bisa dikatakan latihan selama di Indonesia itu jalan kaki siang hari itu kan bisa bagus, paling iya. paling relate dengan situasi saat itu? Iya bisa, jadi karena di sana juga panas ya. Walaupun nanti Desember mungkin, bukan Desember, bukan nanti sekitar apa ya, awal-awal tahun ya, awal tahun sudah panas juga. Jadi kalau di Indonesia jalan kaki siang hari panas-panas bagus itu latihan ya, karena di sana juga ada jalan kaki siang-siang gitu. Walaupun bedanya kalau di sini panas, di jalan itu kakinya panas sekali itu. Tapi kalau di Masjidil Haram itu lantainya tetap dingin ya, jadi tidak panas itu. Jadi tawaf sa'i itu enak sekali karena tidak walaupun siang hari, walaupun matahari itu tidak panas itu. Tapi kalau di Indonesia karena panas ya sudah, ya latihan biasa boleh itu. Ya.
Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan informasinya pada saat ini, dan kita nantikan pelajaran dan informasi berikutnya insya Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan seputar haji sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.